Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Jalan Poros Gelelede, jalan yang beberapa bulan lalu dibenahi. Sekarang kondisinya seperti ini. Jalan ini selama bumi diciptakan Tuhan tidak pernah diaspal. Tapi ada suara somba mengatakan katanya sudah diaspal, padahal belum pernah ini. Kita ini orang yang lahir dan besar di Gele, Kecamatan Taliabo Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabo. Untuk jalan Poros Gelelede itu tidak pernah diaspal sama sekali. Tidak pernah selama bumi diciptakan, tidak pernah diaspal. Kondisinya seperti ini. Hanya tanah, segera digusur, hujan datang, rusak lagi, terbelah lagi, bergelombang lagi, berlubang lagi. Begitu seterusnya. Sementara Taliabo adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang mekar di awal tahun 2000. Dan bupatinya itu sudah definitif dari 2005. Dan itu orang pribumi Taliabo, orang asli Taliabo. Kelahiran Taliabo bupatinya. Setelah itu, setelah 10 tahun setelah periode jadi bupati, Taliabo dimekarkan. Taliabo menjadi sebuah daerah otonomi baru lagi, kabupaten baru lagi, mekar lagi. Kalau tidak salah itu sekitar 2014 atau 2015 itu Kabupaten Pulau Taliabo. Dan yang jadi bupati juga adalah adik dari Bupati Sula di tahun 2005-2015. Adiknya jadi bupati lagi. Nah, sudah 16 tahun jadi bupati itu. Taliabo, Bupati Taliabo yang definitif ini. Sudah 16 tahun, sudah 6 tahun. Total 16 tahun kakak beradik jadi bupati. Jalan darat Gelelede itu masih seperti ini. Setelah Indonesia merdeka 77 tahun lamanya dan dipimpin oleh dua kakak beradik menjadi Bupati Sula dan Taliabo. Selama kurang lebih 16 tahun, jalannya seperti ini. Jalan tanah antara Lede Gele itu jalannya tanah, jalan off-road. Tidak diaspal, belum pernah diaspal sama sekali. Nah, cuma diperbaiki dengan menggunakan alat berat saja, digusur-gusur. Ya, kalau dia terbelah digusur, hanya begitu-begitu. Dan kadang itu berbulan-bulan baru diperbaiki, kadang dia putus total bertahun-tahun. Kadang bertahun-tahun. Terakhir ini sekitar 3 tahun putus total, baru dibenahi lagi. Nah, sementara ini daerah yang ada pemerintahnya, ada pemerintah daerah, ada bupatinya, ada kepala dinasnya, ada kepala desanya, ada dana desa, ada APBD. Anggaran pusat yang mengalir di daerah ini 500 miliar tiap tahun, tapi hasilnya begini. Jadi diharap kepada pemerintah pusat untuk mengirim tim intelijen untuk meneliti dan kondisi kabupaten-kabupaten tertinggal seperti Kabupaten Pulau Taliabo ini. Harus diteliti, dianalisa, dikirim tenaga-tenaga yang betul-betul jujur. Jangan kirim orang yang sampai di sini kita ampul atau apa langsung diam pulang. Negeri ini tidak akan maju kalau begitu cara-cara. Jadi tolong kepada seluruh yang berwajib, terutama pemerintah pusat Republik Indonesia, untuk peduli dengan daerah-daerah tertinggal, terutama Kabupaten Pulau Taliabo, Provinsi Maluku Utara. Ini daerah Cengke, lihat Cengke semua ini di atas. Inilah pusat rempah-rempah terbesar di kawasan timur Indonesia. Inilah perkebunan cengkeh terbesar di Indonesia Timur, Kabupaten Pulau Taliabo. Gunung ini kalau berbuah cengkehnya, kalau cengkeh di pegunungan barat Taliabo ini berbuah, harga cengkeh nasional anjlok. Itu menunjukkan bahwa stok cengkeh di sini besar. Cuma tidak diketahui datanya bahwa cengkeh itu berasal dari Taliabo, karena cengkeh Taliabo tidak dibeli di Taliabo, kadang dibeli di Lubanggai, kadang dikirim ke berbagai tempat di Indonesia. Jadi
terkesan itu adalah cengkeh dari Sulawesi Tengah, terkesan itu cengkeh di Sulawesi Utara, padahal cengkeh dari Taliabu yang dikapalkan ke sana. Seperti itu, tidak terdata. Ya, akan terdata, akan diketahui itu bila mana pembeliannya, proses transaksi jual belinya itu di Taliabu. Bahkan pajaknya dipungut di Taliabu, kan tidak. Masyarakat Indonesia ini kan semua masyarakat wajib pajak. Setiap baju yang dipakai oleh masyarakat Indonesia itu kan ada unsur pajak di dalam. Setiap makanan yang dia makan, utamanya beras, itu kan ada unsur pajak di dalam. Alat pancing untuk menangkap ikan, itu ada unsur pajak di dalam. Insya Allah ini ternyata di muka ini masih berlumpur. Oh, masih boleh. Itulah nasibnya orang Taliabu itu harus masuk ke luar lumpur. Luar biasa lumpurnya, memang sebenarnya sangat sulit. Kalau mereka yang hidup di Pulau Jawa, ibu kota negara, dari Jakarta datang ke sini, seperti datang ke neraka. Karena mereka yang biasanya dari lahir jalannya di aspal, tiba-tiba jalan di lumpur-lumpur begini, mau menangis. Olehnya itu tolong kepada segenap pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai di daerah untuk peduli dengan pembangunan jalan darat Taliabu. Ya, harus tim yang dikirim memantau pembangunan di daerah itu dikirim secara bergantian dan dari orang-orang yang jujur yang tidak bisa disuap. Sebuah keanehan itu kalau ada tim yang turun tapi laporannya di sana itu biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Sementara di sini masalah luar biasa ini. Jadi masyarakat sangat sulit. Dua motor ketemu itu jalan ini yang bisa dilalui oleh roda dua ini sangat sempit. Ini karena panas sih, kalau hujan ini Kalau musim hujan ini luar biasa sulit. Ya, tiang listrik juga ini miring-miring begini tidak dipedulikan. Karena masih terpantul baru BPN datang. Kalau cuma begitu dibiarkan saja. Karena kabelnya itu kan ada tenaga listrik itu, ada strong. Sampai saat orang melintas jatuh itu tiang dengan kabel-kabelnya lalu kena orang, sudah pernah terjadi. Kabel listriknya itu melintang di jalan, ketika ada dump truck yang melintas, orang di atas dump truck, di atas bak dump truck itu kena strong. Ketika dia ingin memegang kabel itu yang menghalangi truk yang melintas itu, kasihan karnetnya truk itu kena strong, ternyata kabelnya itu bocor. Memang kabelnya sudah terbungkus, tapi ternyata kalau bocor itu orang kena strong, hampir mati. Cuma kan terkadang di negeri ini orang nanti mati jadi korban baru diperhatikan, tidak ada upaya antisipasi. Kita sudah berada di daerah Lise. Ini sudah mendekati pertengahan kabupaten kecamatan Gere dan Lede. Sudah hampir di pertengahan. Ini ada titik yang sangat sulit di sini ini. Coba turun.
ya nanti kita sambung lagi di depan. Kita penurunan menuju air listrik sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.